Terkatung-katungnya kasus yang melibatkan Firly Bahuri bukan hanya dalam proses pidananya, namun juga dalam kasus etik. Pada 13 November lalu, Dewan Pengawas KPK memanggil Ketua KPK Firly Bahuri untuk diperiksa terkait 2 laporan etik, yakni mengenai pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan terkait pembayaran sewa rumah di Kertanegara yang tidak tercantum dalam LHKPN. Namun Firly mangkir dari pemeriksaan Dewas KPK, sedangkan Dewas tidak memiliki otoritas untuk memanggil paksa. Panggilan paksa upaya itu tidak ada? Oh, upaya paksa nggak ada lah, kan ini masalah etik. Kalau di Polda mungkin, ya, kalau di sini tidak. Ya, berhubungan dengan pengaduan yang diajukan ya. Kan pengaduannya kan sudah, kalian udah tahu kan ya, pengaduannya ya. Sehubungan dengan itu ya. Pada pemeriksaan hari ini 20 November 2023, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengkonfirmasi kehadiran Firly. Berkali-kali pula Ketua KPK Firly Bahuri mengulur waktu panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa dalam perkara pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Terbaru, pada pemanggilan pekan lalu meski masih berstatus saksi, usai diperiksa Firly Bahuri tampak ketakutan dan berusaha menghindari wartawan. Firly yang berada di kursi belakang mobil berusaha duduk lebih rendah dan menutupi wajahnya dengan tas layaknya seorang bocah yang malu usai dapat rapot merah. Belum adanya tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL dengan terlampor Ketua KPK Firly Bahuri membuat sejumlah kalangan kecewa. Salah satunya mantan Ketua KPK Abraham Samad. Abraham meminta agar kepolisian segera memberi kepastian hukum. Karena saya khawatir, misalnya kalau ini kasus terus-menerus diulur-ulur, ini kan ada dugaan sepertinya dibiarkan ya, ditarik ulur kayak layang-layang gitu loh. Yeah. Ini kan menjadikan tidak ada kepastian hukum. Firly pun diharapkan tidak mengulur waktu pemeriksaan lagi karena keterangannya dinilai penting untuk memperjelas dugaan pemerasan dan pertemuannya dengan mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo seperti yang diadukan oleh masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Firly akan dimintai keterangan soal dugaan pemerasan dan pertemuan dengan mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo. Setibanya di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Firly langsung masuk menemui Dewan Pengawas KPK dan memilih enggan memberi materi yang akan dijelaskan ke Dewas KPK. Firly sejatinya dijadwalkan diperiksa pada hari Senin 13 November 2023 lalu. Namun saat itu Firly mangkir dan meminta penjadwalan ulang pada hari Selasa 14 November 2023. Namun lagi-lagi Firly tidak menyambangi Dewas KPK. Firly pun disebut-sebut berjanji akan memenuhi panggilan Dewas KPK hari ini. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan tidak ada perubahan jadwal atas pemeriksaan Firly hari ini. Ketua KPK itu pun diharapkan tidak kembali mangkir dan sudah memenuhi panggilan hari ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan mantan pimpinan KPK Abraham Samad melalui sambungan Zoom. Bang Samad, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Iqbal. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Samad? Alhamdulillah baik, tapi kelihatannya masih mendung ya, mewarnai penegakan hukum kita. Apanya nih yang mendung Bang Samad? Tadi kan kita sudah nonton langsung ya. Ada konferensi pers, Firly membantah dugaan pemerasan terhadap mantan-mantan. Coba jadi Mas kalau melihat Iqbal timingnya seperti apa Bang? Gambar tadi ya, kita lihat betul-betul wajah semua Dewas itu ya, mulai dari Pak Tumpak, siapa tadi itu ada beberapa orang yang ditampilkan, wajahnya wajah-wajah ketakutan. Ya. Dari mana Anda bisa mengambil kesimpulan seperti itu Bang Samad? Semua anggota Dewas itu, ya tadi saya lihat, perhatikan wajah-wajahnya waktu diwawancara, itu wajah-wajah yang penuh ketakutan, takut sama Firly. Oleh karena itu menurut saya ini menjadi sesuatu yang tidak baik bagi penegakan hukum kita kalau Dewasnya sendiri sudah takut secara psikologis memeriksa Firly. Bukti ketakutannya itu bisa dilihat dari beberapa kondisi dan kejadian-kejadian sebelumnya. Bahwa kejadian-kejadian sebelumnya ketika Firly mengulur-ulur waktu pemeriksaan itu dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh Dewas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indikator kedua, kita bisa lihat bahwa hampir semua laporan-laporan pelanggaran etik, dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan ke Dewas,
baik yang dilakukan Firly maupun komisioner-komisioner lain, tidak ada satupun ya yang diberikan sanksi maksimal. Ada sanksi yang diberikan, tapi sanksi itu berupa sanksi ringan, tidak memberikan efek jera, tidak menimbulkan deteran efek. Oleh karena dia tidak menimbulkan efek jera, maka jangan heran Mas Iqbal, kalau hari ini pelanggaran-pelanggaran etik terus berlangsung dilakukan oleh pimpinan KPK maupun oknum-oknum di lembaga KPK itu sendiri. Karena kita lihat ya di kejadian lalu ada oknum-oknum terima suap di rutan KPK, ada pelecehan apa dan lain-lain sebagainya. Itu kan menandakan bahwa orang insan-insan, oknum-oknum insan-insan KPK sudah tidak takut lagi melakukan pelanggaran etik, bahkan pelanggaran pidana. Kenapa tidak takut? Karena mereka melihat bahwa selama ini Dewas itu tidak punya nyali, tidak punya keberanian memberikan sanksi yang maksimal kepada komisioner yang melakukan pelanggaran etik. Karena yang lain melihat bahwa ketika komisioner melakukan pelanggaran etik tidak diberi sanksi, maka yang terjadi ya ikut-ikutan di tingkat bawah. Ini kan soal keteladanan ya, Mas Iqbal. Oke, Bang Samad, tapi kalau kita lihat anggota dari Dewan Etik ini kan terkenal orang-orang hebat ya, terkenal dengan integritasnya. Apa yang terkenal Mas Iqbal? Tolong tunjukkan siapa yang di situ yang hebat secara integritas. Saya justru Albertina Ho misalnya. Karena kita lihat ya, di masa lalu ketika Lili melakukan pelanggaran etik, bahkan pelanggaran pidana itu kan tidak diberikan sanksi yang maksimal oleh Dewan Pengawas. Lili dengan seenaknya keluar dari KPK tanpa menerima sanksi dari Dewan Etik. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan Firly sebelumnya. Ya, ada chatting, ada konfirmasi dengan Kementerian SDM dan lain-lain sebagainya, helikopter. Pernah nggak peristiwa-peristiwa itu diberikan sanksi yang maksimal? Kelihatannya nggak pernah. Karena saya lihat memang secara psikologis kalau kita membaca raut wajah daripada anggota Dewas ini, dia sudah ketakutan dahulu terhadap orang yang akan diperiksa. Kalau secara psikologis orang yang akan memeriksa takut terhadap orang yang akan diperiksa, maka hasilnya bisa kita duga. Apa yang ditakuti dari Firly, Bang Samad? Kenapa, Mas Iqbal? Apa yang ditakuti dari Firly? Ya takut sama pimpinan KPK termasuk Firly. Itu kan wajahnya tadi bisa dilihat ya secara psikologis. Wajah-wajah mereka, wajah-wajah ketakutan. Oleh karena itu kalau menurut saya, mending Dewas ini, kalau memang dia takut, dia terus terang aja pada masyarakat Indonesia dan menyatakan bahwa dia takut dan mengundurkan diri jadi Dewas. Daripada dia tetap bertugas di Dewas tapi dia tidak memberikan sanksi, dia tidak melakukan pekerjaannya secara maksimal, maka ini bukan hanya merugikan pemberantasan korupsi, tapi ini merugikan seluruh rakyat Indonesia. Karena kan mereka digaji dari pajak-pajak rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi sekali lagi saya berharap kali ini Mas Iqbal ya, Dewas mudah-mudahan saja kita berdoa ya, supaya dia punya keberanian ya, memeriksa Firly dan memberikan sanksi yang maksimal. Tapi lagi-lagi kita juga harus terus mengkritisi Dewas ini. Karena kalau tidak menurut saya, seperti yang kita lihat di masa lalu, tidak pernah ada sesuatu putusan yang dihasilkan yang memberikan kita kepercayaan, memberikan kita trust bahwa Dewas ini bisa bekerja secara maksimal. Oke, jadi kita sebenarnya masih ada harapan lah ya nanti dari hasil pemeriksaan Dewan Etik nanti akan terlihat dari sana. Bang Samad, kalau Mas Iqbal tanya saya ini kan mendorong masyarakat Mas Iqbal ya supaya tetap punya harapan. Karena kan dalam agama kan kita dilarang putus asa, dilarang frustrasi. Jadi saya mendorong masyarakat supaya tetap punya harapan. Tapi kalau Mas Iqbal tanya saya secara pribadi, saya sudah hampir putus asa melihat kinerja Dewas yang sama sekali tidak membuahkan hasil, tidak sebanding dengan gaji mereka yang mereka terima. Itu yang membuat saya
keberadaan Dewas kali ini. Oke, Bang Karena Samad, sekali dari lagi- wawancara Anda sebelumnya ya, Anda menyatakan bahwa kasus ini terkesan seperti tarik ulur, seperti bermain layangan gitu. Iya. Nah, siapa Iya, yang memainkan betul. layangan ini, Bang Samad? Ya, saya nggak tahu persis ya, tapi kondisi yang terlihat dan itu kasat mata ya, bahwa Dewas itu kayak tarik-tarik ulur. Kalau Firly nggak datang, dibiarin, ditoleransi tinggi, komentar-komentar Dewas itu seolah-olah kayak menyerah. Lihat aja tadi itu komentarnya Tumpah, komentarnya siapa, komentarnya anggota Dewan yang lain. Kalau ditanya tentang pemeriksaan Firly, selalu kayak pasrah. Kayak tidak punya nyali, tidak punya keberanian mengeluarkan statement yang sedikit membuat masyarakat bergairah. Dari statement aja mereka sudah nggak berani. Apalagi bisa diharap tindakan konkret. Kalau seseorang, Mas Iqbal, dari statement aja sudah tidak berani, jangan harap dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Sebenarnya intinya oke. itu. Kita melihat ke depan ya, Bang Samad, ini kan KPK, lembaga anti rasuah, ini masyarakat masih menaruh harapan terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini. Tapi kalau ketua KPK-nya saja berkasus, nah bagaimana nanti, apakah kita bisa melihat ada figur lain mungkin yang bisa kita harapkan, atau bagaimana Anda melihat proses ke depannya? Kalau saya lihat sendiri begini ya, Mas Iqbal, Firly ini sudah tidak legitimate, ya. Oleh karena dia sudah tidak legitimate, maka dia mempengaruhi eksistensi atau keberadaan lembaga KPK. Artinya apa? Kalau Firly terus-menerus tetap berada di lembaga KPK, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK itu akan tergerus. Dia menjadi tidak legitimate juga. Kalau kepercayaan masyarakat berkurang terhadap lembaga KPK-nya itu sendiri, maka hasilnya bisa berdampak akan berjalan mundurnya pemberantasan korupsi itu sendiri. Dan ini yang kita khawatirkan. Karena kalau pemberantasan korupsi berjalan mundur, maka tidak bisa lagi kita berharap banyak dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal kita tahu selama ini bahwa KPK di masa lalu itu adalah salah satu lembaga yang cukup dipercaya, bahkan sangat dipercaya oleh masyarakat karena eksistensinya. Tapi belakangan ini masyarakat sudah tidak menaruh kepercayaan lagi. Bukan sekedar menaruh harapan. Kalau harapan itu masih belum gawat, Mas Iqbal. Tapi kalau masyarakat sudah tidak menaruh kepercayaan lagi, itu lebih gawat. Dan itu tanda-tanda bahwa lembaga ini harus direkonstruksi kembali. Harus dievaluasi kembali keberadaannya. Bagaimana cara mengoreksinya? Bagaimana cara mengevaluasi kembali? Ya lewat pembenahan, pembersihan komisioner. Jadi komisioner yang bermasalah sebaiknya mundurlah. Ya, daripada Anda itu menjadi duri di dalam lembaga itu sendiri. Jadi Anda mendesak supaya Firly mundur, supaya tidak menjadi duri dalam lembaga KPK itu sendiri. Bang Samad, terakhir singkat saja, Anda pernah menjadi bagian dari KPK, pernah berjuang memberantas korupsi sebagai pucuk pimpinan ya. Nah, menurut Anda, mengapa Anda begitu keras begitu? Kali ini menyatakan dengan statement-statement Anda, apakah ada motif tertentu atau bisa Anda konfirmasi? Begini, dari dulu Mas Iqbal, saya tuh kalau ngomong keras ya, pertama mungkin karena saya bukan orang Jawa ya. Jadi ngomongnya belak-belakang, mohon maaf, agak keras gitu ya. Sekali lagi mohon maaf. Tapi itu sudah dari dulu saya kalau ngomong begitu. Karena apa? Saya udah melihat bahwa kalau pemberantasan korupsi ini dipermainkan seperti sekarang ini, maka yang rugi adalah masyarakat secara luas. Dan yang rugi adalah agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kita tidak boleh lagi menggunakan bahasa-bahasa yang diplomatis, ya, atau bahasa-bahasa yang menyejukkan. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam pemberantasan korupsi itu adalah bahasa-bahasa yang jelas dan tegas, agar supaya orang mengerti apa maksud dan tujuan pemberantasan korupsi itu. Maksud dan tujuan pemberantasan korupsi itu adalah law enforcement, penegakan hukum terhadap pemberantasan itu, terhadap pemberantasan korupsi sendiri. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan bahasa-bahasa yang diplomatis. Kalau kita mau menggunakan bahasa-bahasa yang diplomatis, itu
hanya boleh dilakukan oleh para diplomat, bukan penegak hukum. Penegak hukum itu harus menggunakan bahasa yang tegas, yang tidak bersayap, to the point, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bahasa diplomatis itu hanya digunakan oleh para diplomat dan para politisi. Baik, jadi ini murni karena kepedulian terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan kedepannya ya. Terima kasih Bang Samad sudah bergabung dalam Metro Siang dan berbagi pandangan bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.